Nah tadi Pak, terkait dengan ruang publik tadi yang kalau kita lihat mungkin sudah mengalami disfungsi Pak. Ya. Dari apa yang yang sebenarnya itu diproyeksikan. Nah apakah kemudian ini perlu dibangun ruang publik yang baru Pak, sesuai dengan tata ruang tadi, ataukah yang ada ini dirapikan? Gitu? Sebetulnya sudah ada Pak, di dalam tata ruang ada. Master plan-nya pun sudah punya. Di kawasan kaki lima, di Simpang 5 Pak. Simpang 5 itu adalah nanti akan menjadi kawasan, di pusatnya itu adalah kawasan publik. Kemudian di sekitarnya ada kawasan perkantoran, ada kawasan perdagangan juga ada, kemudian kawasan untuk hunian, perumahan ada juga, dan kemudian ada kawasan yang terbuka hijau juga masih ada semua. Itu sudah ada master plan-nya, saya kira masih ada di kota, dan itu tinggal di action lah, tinggal dieksekusi. Itu sudah ada. Jadi memang kita dulu arahnya itu kota itu akan dikembangkan ke arah ke atas Pak, ke Palakimata, kemudian ke arah Waburupu dan sebagainya, sehingga dia akan nyambung ke arah Buton Selatan. Karena kalau kita kembangkan ke arah Surabaya, itu daerah itu daerah yang dikendalikan, karena banyak konservasi untuk air dan sebagainya, untuk pertanian. Jadi pertanian sudah dibangunkan misalnya infrastruktur untuk irigasi, kalau dibongkar lagi jadikan perumahan kan mahal gitu. Jadi Bungi Surabaya itu memang untuk dikembangkan jadi pertanian, untuk konservasi sumber air dan sebagainya. Nah kita dikembangkan ke arah selatan. Nah sehingga di sana pun nanti kalau toh nanti bandara Beto Ambari sudah over capacity suatu saat, kayak dulu misalnya Jogja pindah di Kulon Progo, kemudian Makassar pindah di Maros, kemudian Jakarta Halim pindah di mana itu, Kemayoran pindah di Cengkareng. Nah tidak menutup kemungkinan berapa puluh tahun lagi itu bisa saja kalau sudah bau-bau sudah maju pesat, bisa saja karena bandara itu pindahkan di Buton Selatan, di kawasan sebelah selatannya Waburupu dan sebagainya. Itu karena kalau bandara masih dipertahankan di sini terus, itu juga saling mengganggu. Kota juga sulit berkembang karena ada KKOP atau kawasan-kawasan yang tidak bisa dibangun, misalnya untuk lantai berapa dan itu terbatas sekali karena mengganggu bandara. Bandara juga terbatas juga pengembangannya karena sudah dipenuhi oleh permukiman dan sebagainya. Jadi kadang-kadang harus dipindahkan. Jadi memang diarahkan, dikembangkan ke arah Palakimata nantinya. Kemudian perumahan-perumahan di sana itu, yang sayangnya Pak sekarang ini perumahan yang ada itu sudah menjamur Pak di sana. Tapi mohon maaf artinya mungkin kurang maksimal, mungkin perlu dioptimalkan lagi pengendaliannya sehingga betul-betul perumahan tadi ada di dalam kawasan yang seharusnya. Jangan sampai masuk di kawasan pemerintahan yang disiapkan untuk perkantoran nantinya, untuk kalau provinsi Cape Town itu sudah ada. Jadi situ misalnya. Kalau toh itu nanti perkantoran tadi kan bisa bergeser sedikit ke arah beririsan dengan Surabaya di sebagian gitu loh. Jadi memang mengarahnya itu begini gitu. Itu jadi untuk ruang terbuka hijau itu mungkin bisa dikembangkan ke arah sana untuk sekaligus untuk menarik sebagai magnet supaya masyarakat itu tergerak ke arah atas dengan penataan yang lebih penataan yang lebih didahulukan gitu loh. Bukan perumahan yang menjamur tapi tidak terkendali. Kita kendalikan, kita buka, kita akses dan sebagainya. Kita siapkan infrastruktur, misalnya air listrik, air bersih, sehingga permukiman itu dia akan duduk di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Nah, tadi Pak menarik Bapak menyebutkan bahwa Bobo itu punya sejumlah hinterland yang nantinya itu akan dilakukan kolaborasi sehingga pembangunan itu bisa integral. Nah, kalau kita menyebut tadi yang Bapak singgung soal Buton Selatan, apa kira-kira peran yang dimainkan sehingga itu bisa menjadi pembangunan sifatnya kolaboratif yang akan menguatkan Cape Town nantinya, Pak? Kalau saya perhatikan, kalau saya lihat tuh Buton Selatan itu juga potensinya besar sekali. Di sana ada potensi untuk perikanan, kemudian untuk kawasan
tata ruangnya masih dimungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut dan sebagainya. Jadi misalnya pengembangan perkantoran itu nanti kalau di bau-bau tidak mencukupi, di sebagian perkantoran masuk ke Buton Selatan. Itu nggak ada masalah karena namanya pembangunan itu dia nggak mengenal batas administrasi, Pak. Jadi apalagi provinsi, itu provinsi juga namanya Kota Jogja itu kantor-kantor provinsi malah tidak ada yang di Kota Jogja, ada di Sleman, di Bantul, di mana dan sebagainya, dan itu tidak ada masalah. Kemudian di Buton Selatan juga itu potensi untuk perikanan dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Di sana ini ada misalnya budidaya tangkapnya dikembangkan, kemudian pariwisatanya dikembangkan dan sebagainya. Tentu nanti bau-bau dia berperan sebagai yang amenitiesnya, sebagai tempat-tempat misalnya untuk penginapannya, untuk restorannya dan sebagainya. Jadi kayak Jogja dengan Borobudur misalnya, Pak, dengan Prambanan, ya Borobudur masuk Jawa Tengah. Tapi orang dari Jogja ke Borobudur dulu, baru kembali ke Jogja dan sebagainya. Dan itu tidak pernah konflik antara Jawa Tengah dan dengan Jogja. Kenapa kamu tidur di sana dan sebagainya? Karena masing-masing sudah mendapat keuntungan gitu loh. Gitu. Tadi kan kalau kita lihat Bapak menyinggung soal sektor perikanan yang memiliki kekuatan Buton Selatan. Kita tahu kan masyarakat Buton Selatan itu secara SDM mereka punya spirit maritim yang kuat. Bahkan sampai sekarang kan di sana itu punya kawasan yang masuk wilayah tempat pembuatan kapal. Betul. Dan sampai sekarang masih ada. Tidak bahari tidak bahari. Nah, tapi nelayannya Pak ini justru banyak yang mencari nafkah di luar Buton Selatan dari aspek perikanan. Nah, kira-kira dari aspek infrastruktur apa yang harus disiapkan sehingga kita punya masyarakat Buton Selatan itu lebih berdaya Pak di daerahnya sendiri, bukan kemudian harus keluar daerah. Jadi terus terang memang itu fenomena itu bukan hanya terjadi di Buton Selatan, dimanapun juga kadang-kadang itu daerahnya itu sebenarnya kaya. Cuman karena tidak diolah, tidak dimaksimalkan dan tidak di enabler diberdayakan atau dimungkinkan untuk masyarakat berdaya, itu akhirnya dia sendiri mencari di tempat lain yang lebih mudah gitu. Karena di sana dimudahkan gitu loh. Nah, tugas pemerintah itu adalah sebagai enabler, bagaimana masyarakat tuh mudah untuk melakukan sesuatu, untuk misalnya dari aspek ekonomi dan sebagainya, nelayan dan sebagainya. Misalnya katakanlah pemerintah siapkan infrastrukturnya, misalnya akses jalan, kemudian pelabuhannya, kemudian jaminan bahwa kalau menangkap kemudian pasarnya dan sebagainya. Jadi tata kelolanya, ekonominya bagaimana dan sebagainya itu harus disiapkan memang. Jadi bagaimana pemerintah bisa interkoneksi dengan daerah lain, misalnya katakanlah sekarang contohnya Buton, dia kerjasama dengan Jawa Tengah terkait dengan Buton Aspal, sehingga ada jaminan bahwa Buton Aspal ini akan digunakan oleh Jawa Tengah di seluruh kabupaten dan sebagainya. Itulah contoh fungsi pemerintah yang bagus gitu, sehingga masing-masing ada MOU. Sini diuntungkan dan di sebelah sini juga diuntungkan. Demikian juga kita harapkan nantinya juga mungkin Buton Selatan kerjasama dengan daerah mana dan sebagainya. Kemudian nantinya itu ada jaminan bahwa ikan yang ada di sini yang ditangkap dan sebagainya itu akan terserap ke mana, misalnya ke Surabaya kah, ke daerah lain dan sebagainya. Nah, itu tugas dari pemerintah kan seperti itu. Nah, sehingga tentu infrastruktur yang ada itu harus dikembangkan. Nah, apalagi kalau nanti Buton Selatan bisa menjadi SKPT kawasan terpadu untuk pengembangan perikanan, itu akan lebih elok lagi gitu. Jadi dia akan bisa menjadi pusat, tentu pusat secara operasionalnya di Buton Selatan, tapi mungkin kan ada kantor pusatnya, kantor induknya dan sebagainya mungkin di Bau-Bau dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Itu jadi seperti itu yang harus dikembangkan. Jadi tidak bisa kerja sendiri, tapi kolaborasi atau kerjasama antar wilayah duduk bareng. Seperti misalnya pariwisata juga. Itu di Wakatobi kan jadi KSPN Pak, kawasan strategis nasional pariwisata, pariwisata nasional. Nah itu namanya kan depannya kawasan Pak. Kawasan itu tidak bicara
administrasi, tapi kawasan. Jadi kawasan kebudayaan Buton, ex Kesultanan Buton itu bisa menjadi kawasan pariwisata tadi disebut. Jadi dalam pengembangannya itu bisa saja Wakatobi, tapi tentu misalnya bagiannya adalah ada di Kota Bau-Bau, misalnya ada benteng, kemudian ada tenun dan sebagainya, dan budaya-budaya lain. Kemudian destinasinya juga ada di Buton Selatan, di mana itu harus terpadu. Karena kalau kita lihat Pak, ke Bali, Bapak nggak kenal itu namanya di mana ini, sudah sampai kabupaten mana? Enggak Pak, pokoknya ke Bali itu. Nah di situ Bapak ternyata Kuto itu di mana, kemudian Senggigi di mana, kemudian Ubud di mana, kemudian katakanlah itu wisata lain ada di kabupaten mana, itu Bapak nggak tahu, taunya di Bali dan taunya destinasinya saja. Jadi bukan wilayah. Jadi nggak bisa kita dinas pariwisata Buton, kemudian wisata Bau-Bau dan sebagainya mengembangkan masing-masing, karena itu nanti menjadi suatu paket gitu loh, kegiatan. Jadi harus keterpaduan, duduk bareng, kita kembangkan bersama pariwisata. Pariwisata mungkin menjadi pariwisata Buton Raya, pariwisata Kepulauan Buton dan sebagainya, di dalamnya ada semua itu tadi, ada Wakatobi, ada dan sebagainya, memakai pengembangan untuk KSPN-nya. Jadi itu akan lebih efektivitasnya lebih tinggi daripada kerja masing-masing, Pak. Iya. Nah tadi juga Bapak menyinggung Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Dan saya memang dalam skenario-nya itu Bobo masuk sebagai bagian dari kawasan itu. Nah, secara infrastruktur, kira-kira Pak, yang tepat sentuhannya untuk goals pariwisata tadi sehingga bisa lebih kuat lagi di sana itu apa yang bisa sentuhan yang dilakukan di Wakatobi, penguatan untuk pariwisata dan Cape Town nantinya, Pak? Ya kalau untuk pariwisata itu kan ada beberapa aspek. Yang pertama itu kan aksesibilitas itu pasti, walaupun kurang menarik, tapi kalau aksesnya bagus itu orang banyak yang berdatangan. Akses di sini bisa akses udara, laut, darat dan sebagainya. Kemudian atraksinya itu destinasi wisatanya seperti apa dan sebagainya. Kemudian amenities itu semacam kemudahan. Ada enggak misalnya katakanlah itu semacam restorannya, penginapannya, kemudian homestay-nya, kemudian ada ATM, kemudian fasilitas orang mau berwisata kan mungkin butuh ini, butuh itu dan sebagainya, mau tarik uang dan sebagainya. Ya disitulah fungsi pemerintah bagaimana menyediakan sehingga bisa memberikan layanan untuk turis atau mungkin para pelancong itu bisa nyaman tadi, jalannya bagus misalnya, kayak sekarang contoh di Jogja di Gunung Kidul misalnya Pak, itu Gunung Kidul itu dulu daerah yang termiskin Pak, warga setengah mati dan sebagainya, pokoknya orang yang nggak nyaman lah. Tapi sekarang jadi destinasi wisata yang paling unggul, karena infrastruktur dan aksesibilitasnya dibangun semaksimal mungkin Pak, sampai ke titiknya. Jadi orang tuh naik bus besar sekali itu sampai ke tempat yang masuk-masuk pun bisa gitu. Kemudian di sana kita mau di Gunung Kidulnya sendiri, di tempat-tempat tertentu sudah bisa cari ATM, kemudian makan juga nggak terlalu sulit, kemudian cari homestay gampang dan sebagainya. Nah disitulah fungsi pemerintah sebagai Binwastur tadi, pembinaan, pengawasan dan pengaturan. Gitu. Ya kan Pak, Wakatobi ini unik Pak. Keunikannya dia daratan itu hanya 3% dari luas wilayahnya. Artinya dia punya keterbatasan juga dari aspek wilayah. Nah kira-kira sentuhan yang seperti apa yang bisa dilakukan di sana sehingga kemudian bisa menjawab problematika itu, namun dia punya keunggulan untuk menjawab yang menjadi keunggulannya tadi. Tadi aksesibilitas kan bicara masalah aksesibilitas laut. Ya bagaimana membuka atau menciptakan pelabuhan yang memang pantas untuk sebagai destinasi wisata dan sebagainya. Kan beda Pak. Kalau pelabuhan untuk kargo, pelabuhan penumpang, pelabuhan wisata kan tentu beda. Ya karena soal itu Pak kemarin sempat masuk di akun media sosial Tahu Gua itu. Antara kapal dan pelabuhan itu ada jarak, akhirnya kemudian itu justru menghambat juga gitu.
Ya itulah, jadi tentu dari infrastruktur misalnya kayak pelabuhan, bandara juga dan sebagainya. Ya memang bandara di sini sudah aksesnya misalnya bagaimana langsung menuju ke akses wisata dan sebagainya. Kalau memang itu sifatnya itu laut dalam laut wisata laut dan sebagainya, ya tentu bagaimana itu dari pelabuhan langsung bisa sampai ke tempat spot-spot wisata tadi tanpa harus repot cari mobil lagi, cari apa dan sebagainya. Kemudian infrastruktur yang lain juga konektivitas internet dan sebagainya itu harus dikembangkan dan itu tetap tidak bisa terlepas daripada kawasan-kawasan yang lain, Pak, karena nanti harusnya itu satu paket dari Bali begitu sampai di Wakatobi itu adalah diving di Wakatobi, habis itu nonton langsung kunjungan benteng Sorowolio misalnya, benteng Wolio dan sebagainya untuk di Bau-Bau, kemudian nanti di Buton Tengah misalnya lihat 1000 benteng dan sebagainya itu satu paket dan mereka nyaman karena dia hanya seperti orang diajak tidak merasa bahwa itu kita capek. Masuk di wilayah mana lagi? Ya, itulah kira-kira seperti itu. Istilahnya borderless. Ya, tanpa batas seperti itu kira-kira.